Halo semuanya, ini Taiman. Hari ini aku ingin menguji apakah daging bisa dimasak dengan beban pemberat merah panas. Ini sesuatu yang baru. Kamu mungkin pernah melihat kami memasak di atas lava panas membara. Menguji apakah lava dapat memasak kepiting, ikan, semangka, atau makanan lainnya. Tapi hari ini akan ada eksperimen sungguhan. Karena beban setelah dipanaskan tidak langsung menjadi dingin seperti lava. Kita telah melihat ini ketika kita mampu melelehkan es batu besar yang lava tidak mampu menahannya dan dengan cepat mendingin di atas es batu dan ditutupi dengan beberapa gelembung. Apakah menurutmu pemberat yang sangat panas dapat memasak makanan dalam sepersekian detik jika dipanaskan hingga 1000 derajat? Idealnya, ini akan bekerja seperti pemanggang dan akan menekan di sana, ditambah suhu besar yang langsung menghangatkan makanan. Kami telah mengumpulkan satu set kuliner besar, dari nanas hingga stik yang besar. Tampak lezat. Ayo kita uji semuanya. Sebagai permulaan, kita akan memanaskan beban pemberat ke suhu yang sangat tinggi. Triknya adalah bahwa ada banyak logam dalam beban pemberatnya, sehingga tidak cepat menjadi dingin, tetapi secara bertahap, dan karenanya memiliki efisiensi tinggi. Ditambah area kontak pemanas yang besar. Lihatlah bagaimana ini berwarna jingga cerah. Menurut tabel suhu, ini berarti suhunya lebih dari 1000 derajat. Dan bagaimana jika lebih dari itu? Mari kita keluarkan dengan perlahan. Aku sendiri tidak akan bisa mengangkatnya. Jadi, mari kita gunakan rantai untuk mengangkatnya. Dan kenakan sarung tangan tahan api dengan hati-hati. Mari kita mulai mungkin dengan nanas, karena aku ingin tahu apakah ini akan terbakar. Ya, ini bukan asap yang jelek, tapi aneh karena tidak terbakar. Baunya sudah tercium. Ternyata nanas goreng malah berbau enak. Pernahkah kamu melihatnya? Di dalam, beban pemberat benar-benar terbakar. Ini seperti kompor yang membakar neraka. Ternyata ini juga memanaskan dari dalam dan menyalurkan panas dengan baik. Aku bahkan mencoba menekan nanas lebih keras dan aku meratakannya. Cairannya memercik keluar dan masak dengan baik. Dalam waktu kurang dari 1 menit aku menggoreng nanas dan bahkan baunya enak. Jadi, kamu juga bisa menggorengnya dengan pisang. Siapa yang pernah mencoba nanas goreng? Tulis di komentar. Selanjutnya, aku ingin membuat hal yang menyenangkan lainnya dan memutuskan untuk memasak kelapa. Aku ingin tahu apakah beban pemberat bisa menggoreng batoknya. Ternyata, karena batok kelapa itu terbuat dari ijuk, ini menjadi mengasyikkan untuk dibakar, dan beban pemberat yang panas tentu bisa melakukannya. Tapi aku juga ingin menggoreng inti kelapa, dan meletakkan beban pemberat pada kelapa. Kelapa gorengnya tidak bisa dibilang enak, apalagi berbau gosong di batoknya, dan ini bagus untuk menghancurkan nafsu makan. Kemudian terpikir olehku, keju panggang, ini enak. Tetapi karena beban pemberatnya besar, maka kita akan memiliki sandwich raksasa, meskipun sepotong keju. Sandwich jenis apa ini? Mari kita mulai. Tidak baik menggoreng keju. Keju berbau dan berasap, dan bahkan beban pemberatnya menolaknya. Dan untuk beberapa alasan, ngomong-ngomong, kejunya meleleh dengan sangat buruk. Mungkin sekarang tidak ada susu di keju, hanya mentega kelapa. Dan adakah yang suka keju panggang? Ya, kelihatannya sangat enak, terutama kerak goreng dan keju mengalir di sepanjang tepinya. Ini bahkan tampak seperti kue keju. Siapa lagi yang berpikir seperti itu? Atau tuliskan ini seperti apa? Baiklah, mari beralih ke eksperimen yang lebih bermanfaat. Menurutmu, apakah mungkin membuat stik daging dengan beban pemberat panas membara? Tulis di komentar. Siapa yang bisa menebak? Asal jangan mengintip. Mari kita mulai.
Wow, entah kenapa dagingnya mengeluarkan suara sangat aneh, tapi mulai mengeluarkan aroma, jadi penggorengannya sudah dimulai. Mari kita balik. Aku pikir setengah menit sudah cukup untuk menggoreng steak. Baunya luar biasa. Jangan lihat bagian yang terbakar. Ini mudah untuk memotongnya dengan pisau. Apakah menurutmu ini matang atau setengah matang? Aku sangat terkejut karena dagingnya tergoreng. Baiklah, tapi bagaimana jika kita juga membungkusnya dengan kertas timah? Maka tidak hanya akan tergoreng, tapi juga terebus. Baiklah, mari kita coba. Aku sangat tertarik. Baiklah, mari kita mulai. Ini terpanggang dengan aneh, ini berasap. Mari kita balik dagingnya. Hebat, mengapa dagingnya berdecit seperti itu? Siapa yang tahu? Tulis di komentar. Hal yang paling lucu adalah saat kami melepaskan bebannya, dan foil itu meledak dan menghilang dengan sendirinya. Ini cara yang sangat keren untuk memasak dengan pemberat dan kertas timah. Dagingnya masak dengan baik, aku rasa ini pada kematangan medium. Jadi mari kita lanjutkan dengan yang manis. Apakah kamu suka ide memanggang permen karet? Sekarang kamu akan melihat efek yang paling keren. Enak sekali, tapi percayalah, dalam bentuk terpanggang juga akan spektakuler. Mari kutunjukkan. Mari lepas beban pemberat merah panasnya. Ya, kamu mungkin sudah menebak bagaimana gula bereaksi terhadap panas yang tinggi. Permen karet adalah yang paling indah dan spektakuler. Ngomong-ngomong, terlihat cantik juga, dan baunya enak. Kamu tahu, ini seperti karamel cair. Dan satu lagi eksperimen keren. Hanya saja, kali ini dengan coklat. Aku sudah pernah memotong menara coklat dengan pisau merah panas. Tetapi aku belum pernah mencoba beban pemberat panas di menara coklat. Baiklah, pelan-pelan. Kita mulai. Wow, ini luar biasa. Coklat meleleh dengan sangat baik dan baunya harum. Satu-satunya hal ketika meleleh akan tampak seperti ini. Singkatnya, seperti cacing atau orang asing yang keluar. Yah, tidak terlihat indah. Dan kemudian, ini jelas bukan Nutella. Ya, coklat yang leleh. Enak, tapi tidak estetis. Terlihat seperti Nutella. Setidaknya kita akhirnya mendapatkan Nutella. Baiklah, mari kita buat yang epic. Apakah kamu menyukai tumpukan besar cola ini? Mari kita panggang. Wow, itu sangat keren, terutama bagaimana botol-botol itu bergoyang. Beban pemberatnya seperti palu yang sangat mengguncang mereka. Asap dalam gerak lambat, luar biasa indah, dan kemudian tidak begitu bagus, karena kolanya meluber kemana-mana. Aku tidak bisa mencoba memakannya ataupun meminumnya. Jika kamu menyukai rubrik ini, 100.000 likes, dan aku akan melanjutkannya. Tulis di mana lagi aku meletakkan beban pemberat yang panas. Komentar terbaik akan jadi video. Subscribe channel ini, nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan. Dan itu saja teman-teman, semoga sukses. Sampai jumpa.